Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya? Sehat semua ya? Semoga kita selalu diberi kesehatan dan semoga urusan-urusan kita semua menjadi lancar. Kembali lagi di channel aku Aris Sandi Official. Oke? Di video aku sebelumnya aku udah sharing nih terkait rencana aku waktu aku sudah selesai S1 gitu kan. Rencana aku apa gitu kan. Bagi kalian yang belum nonton video tersebut, kalian bisa nonton di video aku sebelumnya terkait itu. Nah, untuk kali ini aku bakalan sharing kepada kalian seputar kehidupan mahasiswa S3, apalagi mahasiswa PMDSU seperti itu. Nah, ini hanya sekedar sharing aja sih. Mungkin bagi teman-teman S3 yang lain atau teman-teman PMDSU yang lain mungkin memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, untuk kali ini aku coba sharing terkait pengalamanku menjadi mahasiswa PMDSU selama S2 maupun S3 seperti itu. Nah, gitu guys. Jadi sebenarnya aku dapat beasiswa PMDSU itu tahun 2018, jadi batch 4 ya gitu kan. Nah, PMDSU itu kan beasiswanya selama 4 tahun, jadi 1 tahun untuk master, kemudian 3 tahun untuk S3. Nah, sharing aja, jadi antara master ke S3, nah itu kan ada masa transisi nih dari 1 tahun ke 3 tahun. Aku ingin sharing, ini sangat penting sekali bagi kalian, khususnya yang ingin menjadi menerima beasiswa PMDSU dan menjadi mahasiswa PMDSU. Penting banget bagi kalian ketika menjalani studi master sebelum S3 itu. Karena apa? Karena sebelum kita S3 itu di waktu master kita harus memenuhi beberapa syarat sehingga kita bisa lolos langsung ke S3 gitu kan. Nah, untuk bisa lanjut ke S3 mungkin di setiap univ itu beda-beda gitu kan, terutama terkait dengan IPK gitu kan. Nah, sebenarnya untuk dikti sendiri waktu itu ya, kalau tidak salah itu hanya mematok IPK 3,6. Nah, jadi IPK 3,6 itu cukup menjadikan mahasiswa PMDSU ini yang sebelum master bisa lolos ke S3 gitu kan. Tapi khusus di kampusku di UGM itu mematok nilai 3,75 minimal agar bisa lanjut ke S3 gitu kan. Selain itu juga harus menyelesaikan SKS ya, SKS S1 selama S1 SKS S2 selama S2 gitu kan. Itu kalau di di fakultasku itu 32 SKS minimal seperti itu. Jadi ada jumlah minimum SKS, kemudian IPK minimal yang harus dicapai mahasiswa PMDSU saat master. Nah, terus kampus yang lain ya mungkin juga berbeda-beda. Mungkin ada yang mungkin sesuai dikti minimal 3,6 gitu kan, atau bisa juga bisa di atas itu gitu kan, 3,7 atau yang lain. Dan mungkin bagi kalian teman-teman BSU mungkin bisa sharing juga di komentar gitu kan. Nah, selama menjadi mahasiswa master memang karena itulah gitu kan, kita harus fokus dulu nih. Meskipun PMDSU itu kan mahasiswa PMDSU itu kan dituntut ya, sebenarnya minimal setiap tahun kan kita dikasih nanti 3 tahun ketika kita udah masuk jenjang S3,
setiap tahun kita dikasih biaya riset gitu kan, maksimal 60 juta rupiah. Nah, tapi kalau 3 tahun kan 180 juta maksimalnya ya, maksimal kita akan mendapatkan dana penelitian itu. Sehingga secara logis ya setiap tahun kita harus publikasi jurnal internasional gitu kan, minimal 1. Sehingga ya sebenarnya 3 jurnal internasional gitu kan idealnya, tapi dari dikti cukup kalau di peraturan itu kan di panduannya 2 jurnal internasional. Tapi kalau kita bisa lebih dari itu kan kenapa tidak gitu kan, dimaksimalkan saja. Nah, sebenarnya kalau pengalaman aku pribadi biar bisa lolos ke S3 untuk semester 1 dan semester 2 di master, memang saya lebih fokus ke ngejar nilai dulu, nilai IPK dulu, sambil ya sedikit-sedikit membuka ini ya peluang riset gitu kan, judul riset yang ingin disampaikan. Maaf ya ramai sekali ini ya, anakku lagi main sama istri. Semoga suaraku masih kedengeran gitu kan. Jadi sampai mana tadi? Ya sampai ini. Jadi ketika master gitu kan, aku memang lebih fokus untuk ngejar nilai dulu gitu kan, sehingga IPK ku nyampe minimal 3,75 itu gitu kan. Karena kalau nggak nyampe nanti kita nanti yang khususnya di UGM ya itu nggak bisa lanjut ke S3. Ini sangat krusial sekali gitu kan. Nah ini tips saja sih, nanti kalau kalian mahasiswa PMDSU yang di master gitu kan, itu ya kalau tips dari saya memang difokuskan dulu aja untuk maksimalkan nilainya dulu, IPK-nya dulu gitu kan. Minimal nanti di akhir semester 2 itu kita dapat minimal 3,75 baru bisa lanjut ke S3 seperti itu. Kemudian juga pastinya jumlah SKS ya, kalau di UGM tuh minimal 32 untuk pasca sarjana gitu. Kemudian juga oleh karena itu ya mungkin sambil di sedikit baca riset, peluang riset itu nggak masalah gitu kan. Tapi yang paling penting di awal study di master itu difokusin itu. Nah, kemudian ketika udah masuk S3 lah, tugas kita paling kita udah aman nih gitu kan, udah masuk S3, baru kita difokusin untuk mulai riset gitu kan, untuk sedikit mulai riset gitu kan. Meskipun di semester 1 ya kita di S3 memang S3 itu poinnya gitu kan memang lebih banyak riset gitu kan dibanding teori di perkuliahan ya. Untuk di aku sendiri gitu kan memang di semester 1 sama semester 2 di S3 itu tetap ambil kuliah gitu kan, tapi sambil aku juga mulai nyusun proposal, mulai sedikit ini banyak diskusi sama promotor gitu kan, dan sedikit mulai penelitian. Karena nanti juga pentingnya itu kita nanti biar bisa mateng nanti riset apa yang kita inginkan kita jalankan gitu kan, sehingga ketika nanti ujian proposal atau ujian kompre itu bisa maksimal nanti. Jadi selama S3 ya nanti mulai semester 1, 2, 3 sampai semester 6 itu memang proporsinya ya kita banyakin di riset gitu kan. Meskipun tetap di di semester 1 semester 2 S3 kita ambil kuliah, ya kita udah mulai fokus itu aja lah, udah mulai fokus ke penelitian gitu kan, seperti itu sih kalau sharing aku ya. Mungkin teman-teman yang lain nggak tahu gitu kan, mungkin mirip-mirip atau mungkin ada yang berbeda strateginya seperti apa, itu mungkin memiliki planning yang berbeda-beda juga. Nah, saat ini aku udah semester 3 akhir dan aku juga masih riset gitu kan.
terkait risetku terkait pembentukan kayu teras gitu kan. Nah, selama riset juga memang disibukkan di laboratorium gitu kan, setelah selesai teori di semester 1 dan semester 2 gitu kan. Nah, memang di S3 ini kita dituntut bisa publikasi gitu kan, apalagi memang S3 ini memang basicnya ya kita riset gitu kan, penelitian, kemudian nanti publikasi jurnal, apalagi mahasiswa PMBSU kan ditargetkan minimal 2 jurnal, lebih dari itu lebih bagus gitu kan. Jadi ya pengalaman ya asik juga gitu kan, bagi yang bisa menikmati itu asik gitu kan. Menjadi mahasiswa S3 gitu kan ya, kita bersyukur bagi kalian yang sudah menapaki jenjang S3 itu harus bersyukur ya, karena tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan itu ya. Jadi kita harus tetap bersyukur gitu kan ya. Pasti banyak tantangannya, banyak ujiannya gitu kan, terutama dalam hal riset atau dalam hal penelitian. Itu memang wajar gitu kan. Yang penting tetap istiqomah untuk selalu menjalankan yang terbaik, menjalankan riset yang terbaik gitu kan. Banyak diskusi sama promotor, kemudian nulis, nah seperti itu. Nah, satu lagi, ketika kita kan juga di mahasiswa PMBSU, apalagi itu kan di target jurnal. Jadi sebisa mungkin kalau saran aku sih di semester awal, misal di semester 3 awal semester 3 atau pokoknya lebih awal lah, semester 3 mungkin ya idealnya, kita udah submit jurnal. Itu yang sebenarnya lebih bagus gitu kan, entah itu review jurnal gitu kan, misalnya paper review gitu. Mungkin kita udah sambil kuliah sambil nulis gitu kan, nulis review jurnal, kemudian ataupun original paper gitu kan. Pentingnya itu kenapa? Karena untuk publikasi jurnal itu biasanya ya paling cepat itu dari submit sampai publish itu ya kurang lebih rata-rata mungkin sekitar 3-4 bulan gitu kan, dari submit kemudian nanti jurnalnya revisi atau kemudian reject ya, kita nggak tahu kan. Tapi dari proses submit sampai publish biasanya rata-rata ya itu 4 bulan, paling cepat 3 bulan, paling lama bisa hampir 1 tahun. Nah seperti itu, makanya strateginya kalau apalagi kita gitu kan ya, mahasiswa PMBSU diharapkan semester lebih awal gitu kan untuk bisa submit jurnal, entah itu paper review ataupun original paper. Biar nanti sebelum masa studi kita habis, kita paling enggak udah ada jurnal yang dipublikasikan gitu kan, 2 gitu kan minimal gitu kan, lebih dari itu lebih bagus. Nah itu sih beberapa tips ya atau strategi biar nanti ketika masa studi kita kan masa studinya yang beasiswanya itu kan sampai 3 tahun untuk S3, biar nanti pas publikasi nggak mepet-mepet, dan memang lebih baik di awal-awal semester itu gitu kan. Strateginya seperti itu, sehingga ketika semester udah mau habis kita udah ada publikasi jurnal, sehingga udah aman lah gitu kan, udah aman. Bagi ya memang pastinya nggak mudah gitu kan, belum perlu perjuangan, perlu pengorbanan gitu kan, untuk lembur kemudian nulis gitu kan. Karena ya yang aku rasakan itu sih perbedaan waktu S3 maupun dengan S1 atau S2 gitu kan. Kalau S1 S2 dulu hanya riset aja gitu kan, riset, kemudian nanti untuk publikasi atau untuk nulis jurnal itu setelah riset selesai. Tapi di S3 ini aku ngerasain aku harus riset gitu kan, kemudian
sambil riset aku juga nulis gitu kan, jadi memang harus bagi-bagi waktu gitu kan. Dan nanti aku juga coba sharingkan saat aku juga sebagai riset sebagai mahasiswa S3 peneliti gitu kan, dan aku sebagai ayah gitu kan, aku sebagai ayah dari anakku, sebagai suami dari istriku gitu kan, bagaimana aku bagi waktuku gitu kan. Nah, mungkin nanti aku akan sharing di video aku yang lainnya. Nah, untuk video ini cukup menggambarkan aja jalan untuk mahasiswa S3 PMBSU gitu kan, strateginya biar nanti bisa lolos dari S2 ke S3, kemudian strategi biar publikasinya cukup gitu kan, nggak mepet-mepet di akhir-akhir semester gitu ya. Pokoknya tetap semangat dan menikmati aja jalannya penelitian ini, meskipun ketika penelitian harus hasilnya tidak sesuai, kita harus coba mengulang, ya dijalanin aja semaksimal mungkin gitu. Nah, itu dulu sharingnya, semoga bermanfaat. Kalau mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Ini hanya sekedar sharing. Mungkin teman-teman yang lain punya pengalaman yang lain, boleh komentar di bawah ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.